kelegaan, ketenangan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terimalah kiranya korban pujian dan penyembahan kami. Inilah yang dapat kami perbuat untuk menyenangkan hati Bapa. Kami percaya tatkala kami menyenangkan, Bapa akan mengalirkan sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat-Mu di atas kami Bapa. Tuhan akan mengalirkan pertolongan dan penghiburan bagi kami semua. Kami akan mengalami sukacita, mengalami kelegaan dan ketenangan dalam hidup ini. Kebahagiaan yang hakiki akan kami terima. Terpujilah nama Bapa. Kami akan berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi semua untuk dapat mendengarkan dengan seksama agar kami berkati ibadah pada terpujilah nama Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kali ini ada perubahan ya. Ada perubahan di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Kiranya semua ini boleh berkenan di hati Tuhan dan kita akan terus meningkat iman kita kepada Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan menampilkan satu tema khotbah, yaitu segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya dengan penuh kasih dan hormat, bangkit berdiri, kita akan sama-sama ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, sementara sidang jemaat membaca ayat-ayat yang genap. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan dengan perikop segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Ayat 2. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kita bersama-sama ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudah. Katakan bersama-sama yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat menikmati bait dan kasih-Nya. Selamat menikmati firman-Nya. Pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema segala sesuatu adalah sia-sia. Suatu paradok ya.
keterbalikan daripada kehidupan kita selama ini. Kita selalu mengejar berkat, kita selalu mengejar rezeki, seolah-olah kita kehabisan akal untuk dapat selalu mengejar dan mengejar. Itulah yang selama ini kita laksanakan, bertolak belakang dari apa yang telah disampaikan oleh sang pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dari pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang telah kita baca bersama. Saudaraku yang kasih, kalau kita merenungkan tema ini, maka hati kita menjadi ciut. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan selama ini ternyata sia-sia. Saudaraku yang kasih, kita disadarkan bahwa apa yang dikehendaki Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Pengkhotbah berkata di dalam salah satu, next. Inilah perkataan pengkhotbah Daud, raja di Yerusalem. Saudaraku yang kasih, kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo, Yerusalem, tahun 935 sebelum Masehi. Dia menjelaskan bahwa dia adalah raja di Yerusalem, anaknya Raja Daud. Yang kasih, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa dikatakan demikian? Di dalam ayat next. Ya, ayat yang kedua. Ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mungkin pada hari ini kita meresponi firman Tuhan ini dengan sinis. Karena apa yang kita lakukan selama ini, kita tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia, kata sang pengkhotbah. Dia adalah seorang yang berhikmat, yang melebihi daripada raja-raja sebelumnya dan raja-raja sesudahnya. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dia tahu persis segala sesuatu. Kitab pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada waktu dia sudah berusia lanjut, sudah tua. Pada awalnya, pada masa muda, dia menulis kitab yang Kidung Agung, Kemesraan. Lalu pada masa setengah tua, dewasa, dia menulis yang namanya Amsal. Dan pada masa tuanya, dia menulis kitab pengkhotbah. Saudara yang kekasih, seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya dan tidak ada tujuannya ketika dilakukan terlepas Allah. Ada komanya, saudara. Segala sesuatu kita lakukan di atas muka bumi ini dikatakan sia-sia, tidak akan sia-sia. Apa kita lakukan tidak terlepas dari kehendak. Bapak Ibu, tes. Tujuan hancurkan harapan, yaitu harapan palsu daripada umat manusia kepada dunia sekuler saat ini, dan menginsafkan hidup kita ini terlepas dari Allah itu sia-sia. Inilah yang ditekankan oleh sang pengkhotbah, bahwa hidup yang terlepas dari Allah itu sia-sia.
Tetapi apabila kita lakukan semuanya adalah untuk kebesaran nama Tuhan, semua untuk Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang bermakna dan berarti. Amin. Sekarang kita tahu, kita boleh melakukan segala sesuatu, tapi tidaklah segala sesuatu kita lakukan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memuaskan diri pribadi, tetapi adalah untuk Tuhan. Apabila kita lakukan terlepas, maka kita akan mengalami sia-sia. Tetapi apabila kita lakukan, maka semua itu akan bermakna dan berarti dalam kehidupan kita ini. Kita akan menjadi orang yang berarti di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, dan itulah diinginkan dan dikehendaki oleh Allah bagi setiap umatnya, supaya segala sesuatu yang dilakukan adalah seturut dengan kehendak Allah. Namun ironisnya seringkali kita kehendak kita pribadi, mau saya begini, mau saya begini, mau saya begitu, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kasih, mari kita sadar, kita insaf bahwa segala perbuatan kita terlepas dari Allah sia-sia, serta tidak akan menghasilkan kebahagiaan yang sejati. Sang pengkhotbah menulis selanjutnya, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Mengejar hikmat sia-sia, dia telah mengalaminya. Kesenangan juga sia-sia, dikatakan kesenangan itu sia-sia. Juga usaha sia-sia, sia-sia. Lalu apa saja yang dimaksud penulis dengan segala sesuatu adalah sia-sia? Nah, mari kita sekalian untuk merenungkan apa yang dimaksud bahwa segala sesuatu sia-sia. Yang pertama, ya, manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari tidak ada gunanya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 3. Ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Sang pengkhotbah mengatakan bahwa apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kita seringkali bekerja tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal situasi. Tetapi dikatakan sang pengkhotbah, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat yang keempat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Sadarkah saudara, hal ini terjadi di dalam kehidupan kita dan sekeliling kita. Dulu orang tua kita ada, lahir ada. Lalu orang tua kita meninggal, digantikan dengan kita. Lahir, sebentar kita juga meninggal, digantikan oleh anak-anak kita. Demikian selanjutnya anak-anak kita juga akan hidup, berkarya dan sebagainya. Dan juga nanti cucu kita yang menggantikannya. Tetapi bumi tetap ada, saudara. Perhatikan semua ini, menyadarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Segala sesuatu yang kita perbuat adalah sia-sia. Tapi apa yang tidak sia-sia? Yaitu apabila kita lakukan segala sesuatu menurut dengan terlepas dari Allah, segala usaha kita sia-sia. Tapi kalau kita terus berpaut dengan Allah, kita terus mengandalkan Tuhan, segala sesuatu kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita akan berbahagia. Kita akan menjadi orang yang bermakna dan berarti dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih, yang kelima, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Matahari timur menyinari kita sampai tengah hari dengan teriknya yang luar biasa memanaskan kita. Kembali ke ufuk, dia tenggelam. Dan kita tahu bagaimana jalan ceritanya. Matahari terus kembali kepada asalnya.
Menurut kita manusia, matahari yang berputar mengelilingi kita. Tetapi sebetulnya tidaklah demikian. Matahari berdiam, saudara. Berdiam matahari itu. Yang berputar adalah bumi yang kita injak ini. Tapi kita tidak terasa bahwa bumi ini berputar. Sekali waktu kita ada di atas, kita menghadap matahari. Sekali waktu kita ada di bawah, tapi kita tidak tahu bahwa kita ternyata itu terbalik di bawah, saudara. Itulah yang luar biasa, keagungan Tuhan yang luar biasa. Gimana cara Allah untuk mengerjakan semuanya itu? Semua di luar daripada pengetahuan kita. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita takut akan Tuhan. Yang terpenting itu, saudara. Dalam hidup ini supaya kita takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, berkuasa untuk melakukan segala perkara. Jangan sampai kita berani, karena Tuhan Dia dapat berbuat sesuatu kepada kita. Tapi seringkali kita menyepelekan hal itu. Sehingga kita, bahkan ironinya lagi, orang firman Tuhan diberkati dengan luar biasa. Pengedar narkoba, melalui firman Tuhan, tetapi dia diberkati dengan luar biasa. Bisa menyuap sana sini, hidupnya penuh dengan kemewahan. Sementara orang yang benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan, suatu kepahitan, mengalami suatu kesulitan dalam hidup ini. Tetapi saudaraku yang kasih, semua adalah ujian bagi kita. Tuhan menguji sampai di mana kesabaran kita, sampai di mana ketawakal kita kepada Tuhan, sampai di mana rasa takut kita kepada Tuhan. Semua diuji, dan apabila kita lulus, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Saudaraku yang kasih, selanjutnya ayat yang ke-6. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Kita patut angkat jempol dengan Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia bisa mengetahui segala alam semesta ini. Dari matahari dia mengetahuinya. Bahkan angin pun dia tahu. Angin bertiup ke selatan, ya. Dari utara ke selatan. Utara mana ya? Utara selatan, timur, barat, utara sana ya. Utara, selatan ya. Angin bertiup dari utara ke selatan. Lalu berputar ke utara lagi. Terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Ya, terus kembali. Biasa saudara. Saudaraku yang kasih, perlu kita merenungkan. Baru-baru saja terjadi malapetaka yang luar biasa yang terjadi di Kupang. Ya. Di sini ada yang dari Kupang, ada satu Miriam itu dari Kupang, Bapak Immanuel Ulihna juga dari Kupang, ada lagi yang dari Kupang, juga dari NTT dan sebagainya. Saudaraku yang kasih, Tuhan mengatur anginnya dengan luar biasa. Sehingga memporak-porandakan keadaan yang ada di Kupang. Menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Takut akan Tuhan. Sang pengkhotbah mengakhiri dari tulisannya ini di dalam pasal 12. Bahwa kewajiban semua orang adalah takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Itu saja, dua saja yang terpenting dalam hidup kita. Supaya kita hidup takut akan Allah dan berpegang pada Tuhan, perintah-perintahnya. Itu yang terpenting sehingga hidup kita sia-sia. Hidup kita akan berguna dan berarti. Ayat 7.
Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Nah saudaraku yang kasih, kita tahu, kita sadar bahwa sungai Mahakam ini tidak pernah ada keringnya. Tidak pernah kering. Dia selalu mengalirkan air. Mana aliran air ini? Yaitu menuju kepada laut. Ya, di Samarinda sana, ya, di laut lepas sana. Sungai-sungai mengalir ke laut, tetapi laut juga tidak pernah penuh. Ini yang perlu kita sadari saudara. Lalu kemana air itu? Baru-baru saja ya, di Kupang juga terjadi banjir bandang, ya, banjir bandang. Orang kabut luar biasa karena jalannya air yang deras. Bagaimana cara untuk mengatasi, bagaimana cara untuk menghindari semuanya itu, sehingga banyak yang meninggal. Tetapi air sungai mengalir ke laut. Laut juga tidak pernah penuh. Ini yang menurut kita manusia itu merupakan tanda tanya yang besar. Kemana larinya air itu? Inilah ya saudara yang kasih. Supaya kita mengakui keagungan Tuhan. Mengakui kemahakuasaan Tuhan. Yang mengatur jagat demikian rupa. Sehingga segala sesuatu diaturnya seturut dengan kehendaknya. Oleh sebab itu apa yang perlu kita cermati pada hari ini? Mari kita miliki rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu tenang dan aman serta damai. Amin saudara. Mari kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa untuk mencabut nyawa kita, bisa mengembalikan nyawa kita. Ya, luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut gak menjadi penuh. Kemana air mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Sungai tidak ada henti-hentinya, terus mengalirkan airnya. Saudaraku yang kasih, dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu daripada Allah. Tanpa ada yang berubah. Matahari terbit pagi hari, terbenam. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, dan akhirnya kembali ke selatan lagi. Sungai mengalir ke laut, laut juga tidak penuh. Air laut menguap menjadi awan. Awan jatuh menjadi hujan. Lalu hujan mengairi bumi, juga mengalir ke sungai dan seterusnya. Siklus ini tentang air. Kasih air kalau kecil adalah sahabat kita. Saudara, kalau tidak ada air, saudara akan mati kelabakan. Kalau tidak ada air, saudara akan mati. Coba ditinggal air 1 hari saja, saudara akan kelabakan, kehausan dan cepat mati. Tapi kalau kita lapar, kita bisa mempertahankan hidup. Tapi kalau kita kehausan, kita tidak bisa mengelak. Air kalau sedikit, sahabat. Tapi kalau air banyak, musuh kita. Kalau air banyak, banjir terjadi, maka kita kelabakan merupakan musuh kita. Yang harus kita tanggulangi, harus kita lawan untuk menghindar daripada petaka itu. Saudaraku yang kasih, Tuhan Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan segala perkara. Apa yang diciptakannya adalah untuk kemuliaan manusia. Sebetulnya demikian. Apa yang telah diciptakan adalah untuk kemuliaan manusia, untuk memuliakan manusia. Ironisnya banyak manusia yang menyalahgunakan.
berkembang dengan leluasa, dengan seenaknya sendiri. Akhirnya menjadi petaka, banjir bandang terjadi. Yang mementingkan kantong sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Inilah saudara, manusia yang dianggap sebagai sia-sia. Suatu ada mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kebutuhan orang lain. Padahal Allah Sang Pencipta, dia sangat memperhatikan kita semua. Dia sangat memperhatikan umatnya yang diciptakan dunia ini. Dia mengatur segala sesuatunya baik adanya. Tetapi kenapa terjadi malapetaka? Karena geram Tuhan. Tuhan merasakan manusia tidak bisa diatur. Manusia menurut maunya sendiri, tidak mau menurut kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi murka Allah dalam dunia ini. Mengapa COVID terjadi? Demikian pula manusia tidak mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak yang menyempelkan firman Tuhan. Sehingga Allah geram. Sehingga terjadilah COVID-19 ini. Itu semua adalah sudah dinubuatkan oleh Allah. Jauh-jauh hari Allah sudah menuliskan bahwa akan terjadi kutuk apabila tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kutuk lebih banyak daripada berkat. Apabila kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, maka kita akan diberkati. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kutuk akan terjadi. Saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 60 atau berapa itu ya. Banyak sekali disitu kutuk. Saudara membaca ini, maka saudara akan ngeri. Saudara akan memiliki rasa takut yang sungguh akan Tuhan. Saudara akan berbalik untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya saudara diberkati dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Berkat-berkat berkelimpahan akan kita terima apabila kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman dengan setia. Apa yang difirmankan Tuhan? Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menggenapi janjinya. Apabila manusia juga menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih, umat manusia tidak bisa berharap bahwa alam akan memberitahu makna untuk hidup di dunia ini. Juga tidak dapat menemukan kepuasan total di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini gambar wanita dengan telinga ya, untuk mendengar. Segala sesuatu menjemukan. Segala sesuatu menjemukan, saudara. Pengkhotbah pasal 1 ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Salah satu persoalan di akhir zaman ini ialah kejenuhan dan kejemuan. Kita sering kali jenuh. Banyak orang melayani Tuhan, tetapi sedang jenuh dan jemu. Banyak orang melayani Tuhan, sedang jenuh dan jemu. Saudara yang kasih, semakin saudara meningkat imannya untuk melayani Tuhan, perhatikan saudara, pohon semakin tinggi, dia akan semakin tertepa angin. Semakin tinggi rohani kita, semakin banyak guncangan. Semakin kita melayani Tuhan, semakin ada pengaruh dari sekeliling kita. Macam-macam saudara. Misalnya ya jadi ya penari tamburin. Aduh, narimu jelek gini. Wah, lalu putus asa. Jadi singer, suaramu jelek itu kok jadi singer? Enggak usah. Sudah
kendor saudara. Ya. Menjadi WL juga itu aduh, WL-mu kok enggak, kurang dan sebagainya. Saudaraku yang kasih, jangan sampai terpancing ya, dengan semua isu-isu di sekeliling kita. Semakin kita meningkat rohani kita, semakin banyak terpaan, itu sudah wajar. Kita harus memaklumi semuanya itu. Yang terpenting adalah kita tetap kuat, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Maka tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Amin. Ya, mari kita terus layani Tuhan. Itu yang berkenan Tuhan, tidak sia-sia. Kalau Salomo mengatakan segala sesuatu ada sia-sia, tapi dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Mengapa? Jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan telah menyiapkan berkat-berkatnya bagi kita, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, menjadi bagian kita semua. Amin. Mari kita layani Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan. Saudaraku yang kasih, banyak anak-anak muda sedang jenuh dan jemu. Pada akhirnya mencari kelegaan ke tempat-tempat yang salah. Anak muda banyak yang jenuh dan jemu dengan kehidupan ini. Sehingga larinya kemana? Ke kafe, minum, mabuk, dan sebagainya. Ke tempat-tempat yang salah. Dan saudara adalah merupakan umat Tuhan yang berbahagia. Karena saudara mencari, lari ke tempat yang benar. Kemana? Kepada Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari ini ada perubahan di dalam pujian penyembahan. Tidak ada pujian sukacita tadi ya. Yang adanya puji sembah. Kita belajar puji sembah, memuji dan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah dan kebenaran. Amin. Cari, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, dalam roh kebenaran. Terus memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Apabila Tuhan senang, Tuhan akan menyalurkan berkat-berkatnya. Tuhan akan mengalirkan berkat-berkatnya. Tuhan akan mengutus berkat-berkat dari mana saja. Saudara, bangsa Israel pada Tuhan telah menggerakkan bangsa Mesir supaya bermurah hati. Bangsa Israel meminta emas, kasih. Bangsa Israel meminta intan, permata dikasih. Meminta uang dikasih semua. Tuhan berkemurahan, kehendak untuk menggerakkan hati. Maka tidak ada yang mustahil. Semua akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila Tuhan sudah menutup berkat, tidak ada bisa yang membukakannya satu pun. Tidak akan bisa. Kalau Tuhan sudah menutup berkat, kita akan bunyi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu akan Tuhan. Kita harus Tuhan supaya Tuhan mengalirkan berkat dengan luar biasa kepada saudara. Sebagai Bapak rohani di tempat ini, saya rindu supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Supaya saudara takut akan, supaya saudara, supaya saudara luar biasa. Nah saudaraku yang kasih, ayat yang ke-9. Ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Nah saudaraku yang kekasih, sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Ayat ini tidak berarti bahwa tidak ada penemuan baru, bukan. Hanya tidak ada bentuk
kegiatan baru, pencarian sasaran dan keinginan manusia tetap sama. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Nah, saudaraku yang kasih, ayat 10 ini tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru di dunia ini. Bahkan ada kata-kata new normal. Kebiasaan yang baru, yaitu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. New normal, kebiasaan baru. Tapi tidak ada yang baru, saudara. Ini sudah ada dari dulunya. Firman Tuhan sudah mengatakan semuanya ini. Kalau kita masuk bait Allah, maka imam itu harus mencuci tangan. Ya, di depan bait Allah itu mencuci tangan. Ya. Terus kalau ada orang yang kena sakit kusta, maka kita harus jaga, jangan mendekati orang itu. Juga satu lagi apa, memakai masker ya. Memakai masker nih apa di dalam firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, tidak ada yang baru. Contohnya saudara, tren pakaian ya. Pakaian saja. Celana ya, celana nih. Sekarang ini modelnya celana botol. Botol. Setiap anak-anak muda yang datang ke rumah itu datang kepada ibu gembala ini, Bu, tolong Bu, potongkan celana ini dan sempitkan lagi, buat botol. Waduh, trennya celana botol. Saudara tahu bahwa tren botol ini sudah ada dulu, lama sebelum ini sudah ada, saudara. Pada waktu saya masih muda, saya pernah yang namanya model Napoleon. Napoleon, celana Napoleon, ketat saudara. Ya. Dulu saya pernah pakai ketat, ada sweeping di SMA, ada sweeping. Saya kena saudara, diukur jarinya tidak bisa masuk. Kalau jari tidak bisa masuk, maka dibredel, sudah bawa gunting ya, dibredel. Celana saya dibredel saudara. Waduh, malu saudara. Ya. Jadi model itu tidak ada yang baru. Sekarang ini model botol. Dulu sudah ada. Ya. Juga model apa ya? Celana dulu saya pernah ya, juga banyak celana saya di rumah itu cutbre ya. Bawahnya tuh besar, lebar ya, cutbre. Ternyata model itu juga dulu sudah ada. Elvis Presley atau apa tuh ya. Wih, lebar sekali saudara. Ya, model cutbre itu sudah ada. Jadi betul juga firman Tuhan. Tidak ada yang baru. Semua itu sudah ada dulu. Dulu sudah ada. Juga sekarang kepada perempuan ini ya, perempuan rok. Ya. Rok, pakai rok yang span ya, span. Ya. Ternyata dulu sudah ada, saudara. Dulu itu sudah ada. Yang kata sekarang, model mini, span mini. Dulu sudah ada. Juga rok yang namanya, saya tahu itu clock ya, clock. Mungkin anak perempuan tahu ya. Model clock itu adalah model clock itu jam. Ya, clock itu jam. Begitu juga modelnya itu seperti jam. Kain itu dilebarkan gitu, lalu dibuat lingkaran ya, lingkaran. Tengahnya dilubangi lagi, dibuat apanya? Ya, ikatnya. Jadi kalau clock itu sebenarnya mudah saja, hanya dipotong seperti payung ya, payung. Tengahnya dibulati, dikasih ban sudah jadi. Sehingga apa yang terjadi? Dia kalau putar saudara, ya, seperti payung saudara berputar. Ya. Itu model ya. Itu dulu sudah ada saudara, dulu sudah ada. Jadi tidak ada yang baru.
Apa? Oh, menjala. Ya, apa kata saudara lah, ya. Ya, rok span sudah ada dulu ya. Model short pant itu namanya. Juga model clock atau model payung dulu juga sudah ada. Juga long dress, ya sekarang juga modelnya anak perempuan long dress, ya panjang, ya. Long dress itu sudah ada saudara, dulu sudah ada. Jadi model-model itu kalau saudara bisa meneliti, buka arsip-arsip dulu, apalagi sebagai desainer tuh buka konsep dulu, itu semua sudah ada. Demikian pula dengan yang sekarang ini modelnya you can see. Kamu dapat melihat apa? Ini yang lucu saudara, you can see, ya, you can see my kelek, my ketiak. Sekarang kalau tidak model begitu, oh tidak tren. Nah, saudara, ternyata dulu sudah ada dulu saudara. Sekarang dikembangkan lagi, tidak hanya terbuka bagian sini aja, tapi terbuka pundaknya, ya apa pundak les apa namanya ya pundak dilubangi. Dulu juga ada lagi yang modelnya backless, backless itu belakangnya yang berlubang. Itu meniru apa saudara? Meniru kuntilanak. Tapi tidak sadar bahwa itu modelnya kuntilanak. Kuntilanaknya belakangnya berlubang saudara. Ditiru. Nah ini yang aneh. Nah saudaraku yang kasih, itu semua model tren masa kini yang dulu-dulunya sudah ada. Jadi tidak ada yang baru. Apa yang ada sekarang ini dulu sudah ada. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, ini Raja Salomo. Ya. Kenang-kenangan tidak ada. Ya, tidak ada kenang-kenangan lagi, saudara. Ternyata kenang-kenangan tidak ada. Di zaman yang digital ini, maka banyak anak-anak muda yang membuat kenangan-kenangan. Setiap ada peristiwa selalu difoto, dipotret untuk menjadi kenang-kenangan. Tapi sebetulnya kenang-kenangan itu tidak ada. Ini Salomo menyadari keberadaannya sebagai orang yang berhikmat bahwa kenang-kenangan itu tidak ada. Ayat 11 terakhir ya. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi kenang-kenangan masa lampau itu tidak ada. Kenang-kenangan masa depan juga tidak ada. Hal ini ditulis oleh sang penulis di masa tuanya menjelang kematiannya, bahwa kenang-kenangan itu tidak ada pada waktu manusia meninggal dunia. Pengkhotbah 2 ayat 16. Pengkhotbah 2 ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Dia menyadari, sang pengkhotbah ini yang berhikmat, ternyata orang yang berhikmat itu juga akan mati. Juga akan mati. Kenang-kenangan tidak ada. Penulis membenci segala yang dilakukan. Aneh nih, seorang yang berhikmat tapi juga membenci apa yang dilakukan. Ayat 18. Pengkhotbah 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Saudaraku yang kasih, sang pengkhotbah memang luar biasa hikmatnya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi kelak. Dia mengatakan bahwa aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dia, saudara, apa yang dilakukan selama itu ternyata dia membencinya. Tidak senang. Mengapa? Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dia harus meninggalkan semuanya itu kepada orang yang datang sesudahnya, kepada keturunannya yang berikutnya. Jadi usahanya itu sia-sia. Dia banting tulang berjerih payah luar biasa, mendapatkan kelimpahan luar biasa. Akhirnya yang menikmati adalah keturunan selanjutnya, orang sesudahnya yang akan menikmatinya. Nah, saudaraku yang kasih, itulah sebabnya sang penulis membenci segala usaha yang dilakukan ini. Hasil usaha manusia jikalau tidak diabdikan kepada Allah, tidak memiliki nilai yang tetap. Bahkan harta yang masih tersisa pada saat kematian seseorang dapat dihambur-hamburkan oleh orang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa gunanya manusia memiliki semua dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Saudaraku yang kasih, oleh sebab itu marilah kita bekerja sebagaimana adanya. Karena orang yang tidak bekerja, firman Tuhan mengatakan janganlah makan. Kita tetap bekerja, tapi mari kita juga jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu meras tenaga sehingga luar biasa, kecapean dan sebagainya. Santai saja saudara, santai saja, rileks saja, kerja saja. Yang penting hasilnya kita abdikan kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bermakna, orang yang berarti dalam hidup ini. Kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia lagi, tapi apa yang kita lakukan seturut kehendaknya. Nah, terlepas daripada Allah, maka sia-sia. Tetapi kalau kita abdikan kepada Allah, hasil karya kita akan menjadi bermanfaat dan menjadi orang yang berguna dan bermakna. Saudaraku yang kasih, di dalam Markus pasal 8 ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ya, ini Tuhan Yesus bersama dengan para pendengarnya, ya, pengikutnya. Dia mengatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Sudah banyak terjadi saudara. Yang kita lihat banyak. Salah satunya adalah yang bernama Bapak Lim Siu Leong. Ini adalah tetangga saya di Kudus sana saudara. Ya. Ya. Dia asalnya itu hanya jual kacang, saudara. Jual kacang malam-malam tuh. Ya. Kacang yang direbus, kacang yang digoreng, itu diedarkan saudara. Tiap rumah ke rumah. Dia ada di kelompok pecinan namanya ya, pecinan. Di situ banyak orang Cina-Cina di situ. Ya. Tapi dia menjual kacang, asalnya menjual kacang. Jangan dikira bahwa orang yang kaya raya itu asalnya itu sudah kaya, tidak saudara. Dia mulai dari nol. Dia menjadi kaya raya untuk Indonesia, kaya raya, orang pertama ya yang mempunyai BCA dan sebagainya. Tapi apa jadinya saudara? Setelah meninggal, kemana hartanya? Hanya untuk anak cucunya yang menikmati, hanya orang lain yang menghambur-hamburkan. Semua usaha sia-sia saudara. Apalagi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Matinya dikremasi, dibakar saudara. Mati kremasi itu tidak ada dalam firman Tuhan.
Orang Kristen jangan sampai mati dikremasi, jangan sampai mati dibakar. Yang ada tuh orang Buddha, orang Buddha. Jadi orang Kristen menolak tentang kremasi. Akhirnya masuk kemana? Ya kita tahu sendiri, firman Tuhan mengatakan orang penyembah berhala tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilakukan di dunia ini? Semua sia-sia, saudara. Sia-sia, tidak ada gunanya. Mati, masuk neraka. Ironis, saudara. Oleh sebab itu mari kita dengan firman Tuhan ini kita sadar untuk melakukan segala sesuatu. Jangan dengan cerita yang luar biasa sampai tidak memikirkan akan kesehatan pribadi. Manusia itu terbatas kekuatannya. Mari kita bekerja juga bekerja, tapi rileks saja, santai saja. Yang penting apa? Ingat Sang Pencipta. Ya. Pengkhotbah mengatakan di dalam ayat pasalnya yang ke-9 kalau tidak salah ya, ingatlah Sang Pencipta. Pasal 12 juga. Ingatlah Sang Pencipta selagi muda. Dikatakan selagi masih muda supaya ingat Sang Pencipta. Jangan kalau sudah tua. Saya pernah menginjil, saudara, kepada seseorang yang sudah tua, ya, Pak, hidup ini kemana sih? Kalau sudah mati mau kemana? Ya mau ke surga lah. Surga yang mana, Pak? Aku mau ke surga, ayo kita datang ke gereja. Aduh, nantilah, nanti kapan Pak? Kalau nanti sudah meninggal, saya kata gitu. Nanti. Saudaraku yang kasih, orang yang sudah terbiasa melakukan kehidupan duniawi untuk datang beribadah kepada Tuhan, itu rasanya tuh berat sekali, saudara. Berat sekali. Ya. Pada waktu ada penghiburan dari saudara kita Tonda, ya, ada orang yang tidak biasa ibadah, ya, datang tapi masuk. Ya, ada jemaat yang mengatakan, memang Pak, dulu waktu saya tidak sering ibadah juga gitu, rasanya berat Pak untuk masuk di dalam persekutuan ini. Memang saudara, ya, kalau kita tidak sering beribadah, kalau kita tidak latih ibadah kita ini, maka juga akan menjadi orang yang demikian. Rasanya berat ya, untuk masuk dalam persekutuan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Pengkhotbah mengingatkan, ingatlah Sang Pencipta pada masa mudamu. Pada masa muda supaya kita ingat Sang Pencipta. Ingat supaya pada masa tuanya kita tidak akan menyimpang daripada jalan kebenaran itu. Nah saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa sih? Apa gunanya? Memperoleh berkat yang menjadi kaya raya sudah, ya kaya raya, tapi tidak pernah beribadah. Ya. Akhirnya apa? Ya, tetapi kehilangan nyawanya. Nah, saudaraku yang kasih, akhir daripada semua ini, kesimpulannya adalah hidup yang terpisah dari Allah itu tidak menentu dan penuh dengan kesia-siaan. Tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Hidup yang terpisah dari Allah. Mari kita terus bersama dengan Allah. Daripada semua, mari kita terus bersekutu dengan Allah. Kita dekat dengan Tuhan. Jangan terus mengejar berkat, mengejar rezeki, mengejar harta benda terus. Tapi lupa dengan Sang Pencipta yang mencipta kita. Terus, ya. Tetapi hidup dekat dengan Allah, beriman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang menjadikan hidup ini bermakna dan berbahagia dan berarti. Haleluya. Amin. Tuhan